selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala
untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita bersiap hati untuk ibadah. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami untuk dengar setiap firman-Mu. Roh Kudus menyertai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan pakai bibir hamba-Mu menyampaikan setiap firman sesuai kehendak-Mu. Berfirman kepada kami siap mendengar, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada khotbah pagi ini, tema kita neraka. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Rasaulus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menenggukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak tersembarangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ayat 27, kata orang itu, kau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Ayat 30, jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang akan bangkit dari antara orang mati. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Banyak orang menolak realita tentang neraka, karena dianggap tidak sesuai dengan gambaran Allah yang penuh kasih. Banyak orang mengira Allah yang kasih tidak akan pernah menghukum siapapun di neraka. Sebagian menganggap neraka itu hanya simbolik, bukan nyata. Saudara-saudara kasih Tuhan. Namun Alkitab mencatat, tidak pernah menyembunyikan realitas
menyembunyikan realita tentang hukuman kekal. Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada tentang surga karena kasih-Nya yang besar agar manusia tidak binasa. Neraka itu nyata dan kekal. Yesus sendiri yang mengajarkannya. Matius 10 ayat 28. Takutlah akan Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara kasih Tuhan, alasan ini mengapa Yesus berbicara tentang neraka? Karena kasih-Nya. Yesus memperingatkan agar manusia tidak terhilang. Lebih dari 70 kali Yesus menyebut soal penghakiman dan kebinasaan. Neraka bukan dongeng. Bukan untuk menakut-takuti. Tapi fakta dari rohani. Saudara kasih Tuhan. Neraka tempat yang nyata dan kekal. Yesus menggambarkan dengan sangat jelas di Markus 9 ayat 43 sampai 48. 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati. Dan apinya tidak akan padam. Ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada utuh kedua kakimu dicampak ke dalam neraka. Ayat 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkirlah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 48. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Saudara kasih Tuhan, 3 kali Yesus ulangi. Ke tempat api yang tak terpadamkan. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Pengulangan ini menunjukkan dari perkataan perintah Tuhan Yesus yang menunjukkan sangat-sangat serius. Jika manusia tidak mau hidup di dalam kebenaran, manusia itu akan masuk neraka. Saudara, ini sangat serius saudara kasih Tuhan. Ini bukan semacam bicara atau cerita. Ini warning atau peringatan. Jadi sangat serius. Yesus berkata sampai 3 kali. Saudara kasih Tuhan. Tentang kita membaca perumpama orang kaya dan Lazarus. Bukan hanya perumpama biasa. Nama Lazarus digunakan jarang terjadi dalam perumpama lain. Menunjukkan realitas 2 tujuan akhir. Surga dan neraka. Orang kaya menderita secara fisik dan batin. Haus, terbakar, penuh dengan penyesalan dan tidak bisa kembali saudara kasih Tuhan. Saya memberikan satu pandangan ilustrasi. Rumah terbakar dan pintu keluar. Bayangkan ada rumah besar terbakar. Semua ruangan penuh asap dan api. Orang-orang di dalam panik mencari jalan keluar. Lalu seorang berkata, di sana ada pintu keluar. Tapi cuma satu. Jangan buang waktu. Keluar sekarang. Sebagian orang segera berlari ke arah pintu itu dan selamat. Tapi sebagian lain berkata, mungkin masih ada waktu. Mungkin itu hanya tipu daya. Mereka menunda. Akhirnya mereka terjebak dan mati terbakar. Makna dari ilustrasi ini, dunia ini sedang terbakar oleh dosa. Satu-satu jalan keluar adalah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang menunda, meragukan, mengabaikan, mentawar-menawar tentang keselamatan. Tapi ketika waktunya habis, tidak ada kesempatan kedua. Neraka bukan untuk ditawar, tetapi dihindari dengan pertobatan kita sekarang. Saudara-saudara kasih Tuhan, neraka bersifat kekal, tidak bisa diubah. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kita baca satu ayat lagi. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis dan menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belelang.
yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara, kekal di neraka setara dengan kekal hidup di surga. Disiksa terus, disiksa terus, disiksa terus, tak henti-henti, siang dan malam. Sedangkan di surga, saudara terus damai, sukacita, tanpa beban, tanpa siksaan, tanpa susah. Di surga, saudara, sukacita, damai sejahtera, dan selalu hanya memuji Tuhan dengan hidup yang bahagia. Saudara pilih, saudara mau kemana? Tempat neraka, tempat penderitaan yang tak terperikan. Api kekal, kegelapan yang paling gelap, rantapan dan keretakan gigi, kesepian, dan terpisah dari Allah. Saudara kasih Tuhan, neraka itu bukan hanya penderitaan fisik, juga penderitaan rohani dan emosional. Orang kaya itu menyadari dengan keadaannya, mengenal Abraham dan Lazarus, tapi tidak bisa buat apa-apa. Ada kesadaran dari orang kaya itu. Dia ingat penyesalan dan rasa bersalah yang kekal. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan satu pandangan ilustrasi. Bayangkan seseorang mendapat tiket pesawat gratis, first class, dengan fasilitas mewah. Dia begitu senang, langsung naik pesawat tanpa tanya, ini mau kemana? Lalu di udara pramugari berkata kepada seseorang itu, selamat datang, tujuan kita adalah ke tempat yang penuh dengan api dan asap. Tidak ada jalan kembali. Penumpang itu panik, tapi sudah terlambat. Pesawat itu terlanjur, sudah ke neraka. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, mana ilustrasi ada begitu banyak orang hari ini hidup nyaman, menikmati fasilitas dunia, fantasi dunia yang begitu indah, tanpa peduli kemana mereka sedang menuju. Mereka tidak sadar bahwa hidup tanpa Kristus seperti naik pesawat ke neraka. Nyaman sementara, tetapi membawa kehancuran yang kekal. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara, siapa yang akan masuk neraka? Pertama, mereka yang menolak Injil. Mereka menolak keselamatan. Mereka yang menolak firman Tuhan. Kedua, mereka yang hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Mereka lebih suka menjadi pengikuti iblis daripada mengikuti Tuhan. Saya kasih satu pandangan ilustrasi. Kapal Titanic rohani. Waktu Titanic karam, banyak orang percaya di kapal itu. Tidak akan tenggelam. Mereka menolak naik sekoci, tertawa dan berkata, tenang saja, ini Titanic. Tapi akhirnya mereka binasa. Skoci itu pun kecil, sederhana, tapi menyelamatkan. Saudara-saudara, makna cerita ini Yesus adalah satu-satunya skoci rohani. Dunia ini seperti Titanic besar, kuat, nyaman, tapi akan karam. Jangan tertipu oleh kenyamanan sesaat. Terimalah keselamatan Tuhan Yesus yang Tuhan sediakan buat kita semuanya sebelum terlambat. Karena Tuhanlah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Jangan terus kita menikmati dunia fantasi ini. Yang sementara ini kita akan karam, tertipu dengan kenyamanan. Sebelum waktunya Anda mengakhiri hidup ini, marilah kita bertobat. Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena Dia satu-satu jalan membawa kita keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kita. Mau kami semua mendapat keselamatan kekal. Tuhan tidak ingin kami itu masuk ke dalam neraka, yaitu dengan kesiksaan, penderitaan yang kekal. Tuhan, ampunilah kami pada hari ini yang diberikan kesempatan untuk mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Tidak hanya menikmati dunia nyaman, dunia penuh dengan fantasi ini. Berilah kesempatan kami untuk sungguh-sungguh bertobat. Beri kesempatan kami sungguh-sungguh datang kepadamu dan bawa semua keluarga kami, bawa teman-teman kami untuk percaya kepadamu agar semua kami diselamatkan dan hidup kekal di surga. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami pada hari ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami lebih kuat lagi untuk menjalankan penginjilan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, takutkah
Takkah neraka? Jika tidak takut, silakan saudara nikmatilah dunia yang nyaman, dunia yang penuh dengan fantasi ini. Jika takut, datanglah kepada Yesus, bertobatlah. Karena saudara akan mendapat keselamatan dan hidup kekal di surga selama-lamanya. Atau di neraka, hidup kekal penderitaan selama-lamanya. Silakan saudara memilih. Tuhan Yesus memberkati.